Halo Kanet, Halo, apa kabar? kabar baik. Kamu apa kabar, Kak? Iya baik baik. Makanya kaget tadi pas tahu dari produser, ini kita narasumbernya psikolog Anet Ginting. Wah ini berapa kali ketemu di acara-acara di gereja ya kak ya? Betul. Akhirnya ketemu di sini ya, Kak ya. Gimana kak sehat ya kabarnya ya? Puji Tuhan sehat. Terima kasih lo udah mau join di Fokus Medcom. Sebenarnya udah berapa kali mau ngundang tapi ya produser baru dapat kontaknya Kak Anet mungkin untuk diskusi di Fokus Medcom kali ini. Kak Anet, kita mau ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya khususnya terkait dengan isu-isu yang lagi ramai nih di sosial media terkait perselingkuhan nih Kak Anet. Nah, kembali banyak nih muncul-muncul kasus-kasus perselingkuhan public figure dan influencer yang ramai dibicarakan nih Kak Anet. Nah Kak Anet, sebenarnya kenapa sih menurut pandangan Kak Anet nih topik perselingkuhan ini selalu menarik gitu untuk dibahas? Mungkin karena kan kalau kita ngomong perselingkuhan itu berarti kaitannya terhadap relationship gitu ya, Kak. Nah, relationship ini kan menjadi sesuatu yang dekat banget sama kita gitu. Kayak kita pasti punya, entah kita punya pasangan atau mungkin kita ngelihat orang tua kita yang punya pasangan kayak gitu ya, mereka suami istri atau mungkin kita banyak gitu. Kita dan relationship romantis itu sangat dekat sehingga konflik perselingkuhan menjadi isu yang um, menariknya bukan karena wow banget, tapi menariknya karena itu mungkin juga akan terjadi di kita gitu. Karena dekat sekali, konflik yang sangat dekat gitu. Jadi mungkin itu kali ya Kak yang kemudian membuat isu perselingkuhan menjadi agaknya lagi hot banget gitu dibahas akhir-akhir ini. Ya karena memang banyak netizen kayak kepo gitu loh. Karena belum tentu kan si pihak yang cowok yang benar, cewek yang benar gitu. Tapi Betul. memang isu ini selalu kayak kalau di sosial media gitu ya, netizen tuh banyak banget yang kepo gitu Kak Anet. Nah dari sudut pandang psikologi nih Kak Anet, apa sih sebenarnya nih yang mendasari ya seseorang untuk melakukan perselingkuhan gitu, Anet? Oke. Ada banyak banget Kak faktornya. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologis ya. Jadi kayak ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dari faktor internalnya sendiri gitu. Nah, faktor internalnya ini bisa jadi karena dia punya trauma di masa lalu gitu ya. Dia mungkin menjadi korban perselingkuhan atau dia mungkin pernah melihat orang tuanya berselingkuh gitu sehingga ada kemungkinan untuk itu diturunkan kembali atau dipelajari gitu. Yang kedua, bisa jadi itu tuh sudah karakteristiknya gitu. Karena ada ya orang yang kemudian punya karakter agak narsis gitu ya. Jadi nggak bisa nih dapat validasi cuma dari pasangannya doang. Pengen dapat validasi juga nih dari orang-orang lain kayak gitu. Kemudian ada juga um, karakter orang ini yang suka tantangan gitu kak. Jadi impulsif. Emangnya tuh pengennya tuh hidup yang seru tuh yang penuh adrenalin kayak gitu kan. Sehingga menjalin interaksi lah dengan orang-orang yang seharusnya nggak boleh kalau dia sudah pasangan. Itu dari faktor internal. Tapi kita juga nggak bisa tutup kemungkinan kita lihat dari faktor eksternal, entah itu lingkungan pekerjaannya mungkin gitu ya, atau mungkin circle dia mungkin yang jadinya mendukung atau seolah-olah memperbolehkan perselingkuhan itu, kayak gitu. Jadi psikologi ngeliatnya dari dua faktor itu. Oke, baik. Nah, Kanet terkait dengan tadi kan udah dijelasin Kanet kan ada dari faktor eksternal dan internal gitu ya. Nah, kira-kira Kanet bisa spill juga nggak nih? Ada nggak sih pola-pola tertentu di orang-orang yang suka berselingkuh ini gitu Kanet? Misalkan dia Hmm. ya suka berbohong atau suka ya, ya apapun lah itu Kanet. Oke. Pola yang akan sangat kelihatan dari orang-orang yang mungkin berselingkuh adalah benar tadi yang kakak sampaikan adalah yang pertama memang bohong gitu kak. Jadi nggak sinkron gitu ya. Hari ini ngomongnya kemana, besok pas ditanya bilangnya kemana kayak gitu. Kemudian hari ini bilangnya pergi sama siapa, besok pas dikonfirmasi kok beda kayak gitu ya. Jadi memang berbohong itu tuh menjadi salah satu pola yang paling jelas gitu. Namun kita juga nggak bisa menutup kemungkinan untuk kita melihat pola-pola lain. Misal dia jadi aktif banget di sosial media misalnya. Jadi sering pegang handphone terus kayak gitu ya. Jadi nggak apa namanya nggak bisa lepas gitu ya kak. Padahal lagi sama pasangannya nih kayak gitu. Atau bisa jadi dia jadi sangat memperhatikan dirinya. Jadi heboh banget gitu kayak ini aku udah cantik belum ya, udah cakep belum ya kayak gitu. Karena kan pengen menarik perhatian lainnya orang lain kayak gitu ya. Jadi pola-pola kayak gitu karena sebenarnya idealnya kalau udah punya pasangan
ketika misalnya bersama, pasti fokusnya bersama pasangan kayak gitu loh Kak. Jadi ketika misalnya kita melihat pasangan kita, kok kayaknya duduk doang nih di dekat aku, tapi pikirannya kemana-mana gitu ya, matanya kemana-mana. Nah itu mungkin pola-pola yang perlu diperhatikan kayak gitu. Oke, tadi yang Kak singgung soal megang handphone, saya juga kebetulan sama pasangan suka pegang handphone juga, tapi cek email pekerjaan Tapi nggak dan rutin mencari ya Kak, pastikan pasti nggak kan. inilah. Nah, Betul. Kak nah itu kan tadi mungkin ada salah satu tanda-tanda yang orang pola-pola orang berselingkuh gitu yang suka berselingkuh. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih Kak yang tanda-tanda awal dalam hubungan gitu ya, yang bisa menjadi red flag nih dan menuju ke perselingkuhan gitu, Kak? Oke. Namanya kita menjalin interaksi romantis sama orang lain, harapannya adalah kita bisa saling terbuka gitu, Kak. Jadi kita bisa cerita apapun, kita bisa berbagi apapun, kita bisa mendiskusikan apapun gitu. Sehingga ketika misalnya teman-teman nih lagi berada dalam sebuah hubungan di mana kamu cerita terus tapi pasangan kamu nggak pernah cerita gitu. Nah itu perlu dipertanyakan gitu. Kayak kamu udah ceritain terus nih keluarga kamu gitu ya, teman kamu kayak gitu. Tapi pasangan ini tuh tertutup gitu. Jadi kayak ngasih taunya tuh yang umum-umum aja. Misalnya kayak um, ilmu apa bukan informasi-informasi yang sebenarnya kita juga bisa cek di sosial medianya dia gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan banget teman-teman gitu. Jadi um, teman-teman yang kemudian memutuskan untuk berselingkuh biasanya menyimpan atau menyembunyikan informasi-informasi itu kan sehingga ketika diajak untuk ayo kita deep talk, ayo kita ngomong, mereka nggak mau gitu. Sedangkan kalau kita berpacaran atau kita sudah menikah, kakak pasti setuju ya bahwa komunikasi itu menjadi salah satu fondasi yang paling kuat gitu ya Pak. Nah, Setuju. ketika komunikasi itu tidak bisa terjalin dengan baik, bisa jadi karena ada salah satu pasangan yang main api kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman bagaimana pola komunikasi kalian dengan pasangan kalian. Oke, nah Kak Ane tadi kan juga sempat bilang bahwa pengaruh dari circle atau sekarang mungkin kita bisa bilang karena kita hidup di era digital gitu ya, Hmm, sosial media. Nah, bagaimana nih faktor lingkungan dan media sosial juga dan budaya mungkinnya bisa memengaruhi perilaku selingkuh itu, Kak Ane? Oke. Kalau kita ngomongin soal lingkungan dulu, sekarang ini kalau misalnya kita lihat dari beberapa kasus tuh, sangat disayangkan ketika teman pelaku ini tuh tahu tapi ikut nyembunyiin gitu ya Kak. Jadi Diam gitu ya? teman-temannya tahu gitu, tapi diam kayak gitu kan. Jadi agak menyeramkan ya sebenarnya gitu ketika Iya, kita iya. berada dalam dalam circle di mana perselingkuhan itu tuh dinormalisasikan gitu. Karena jadinya membuat seseorang yang tadinya nggak pengen selingkuh, kemungkinan tuh ada berpikir, oh bisa nih gitu, didukung nih sama teman-temanku gitu ya, Karena circle disupport gue juga nih. nggak ngebocorin gitu Betul, ya. betul. Dan di circle aku tuh ternyata baik-baik juga, nggak bocor-bocor juga gitu. Jadi kayak rahasia circle gitu ya, Kak. Dan itu kan tidak sehat ya gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal media sosial, um, saking canggihnya ya media sosial sekarang, kita tuh nggak perlu bertemu sama orang gitu loh Kak secara langsung untuk melakukan perselingkuhan gitu. Jadi kayak ada namanya emotional cheating. Jadi nggak secara fisik tapi chat-chatan terus gitu ya kayak kamu udah makan belum kayak gitu-gitu loh. Ada rasa terikat secara emosional itu juga bisa dikatakan sebagai cheating. Nah, itu kan sangat sangat mudah banget ya kalau kita media sosialnya kayak zaman sekarang kayak gitu. Bahkan kayak kemarin kasus-kasusnya aku pernah tahu tuh selingkuhnya by aplikasi Gojek gitu ya Kak. Terus Nah, selingkuhnya dari Excel gitu ya. Jadi canggih banget kayak artinya gitu. Kak, kalau memang niat berselingkuh dari berbagai media Betul. bisa dilakoni gitu ya Kak ya? Betul dan sebaliknya kalau memang tidak berniat untuk selingkuh, segimanapun lingkungan, segimanapun sosial media ya nggak akan selingkuh juga gitu loh Kak. Jadi emang timbal balik kan. Gitu. Nah Kak, gue juga perhatiin ya di media-media sosial gitu, kayaknya influencer atau apa atau selebriti gitu seperti mereka malah justru memamerkan gitu loh perselingkuhannya Hmm. mereka. Nah mereka tuh membutuhkan validasi atau ya mau cari sensasi atau seperti apa Kak dari kacamata Kak Anet gitu melihat bukannya kan kita tahu selingkuh harusnya kita umpetin gitu ya, atau kita sembunyiin justru ini kayak seakan-akan ya gue cuek aja gitu gue umbar gitu. Gimana tuh Kak? Ada salah satu kepribadian narsistik Kak. Itu tuh memang
seseorang yang butuh atensi ya. Jadi kayaknya mata dunia tuh harus nengok ke dia kayak gitu. Oh, oke. Sehingga dia melakukanlah perilaku-perilaku yang agak anomali gitu ya, agak abnormal hanya untuk mendapatkan validasi bahwa dia keren gitu, bahwa dia ih kok berani sih melakukan itu kayak gitu. Sehingga bisa jadi itu yang kemudian membuat sekarang tuh isu perselingkuhan tuh makin gak masuk akal gitu loh Kak, selingkuh sama mertuanya lah, selingkuh Iya, sama menantunya lah. Jadi kayak itu. wow gitu loh, selingkuh sama anak muridnya lah kayak gitu loh. Jadi makin mind blowing gitu. Dipikir-pikir lagi bisa jadi karena kalau selingkuh sama rekan kerja itu tuh semua orang bisa. Ya itu Jadi ya. kalau aku mau wow, aku harus selingkuh sama orang yang nggak masuk akal kayak gitu. Makanya akhirnya ke anak di bawah umur dan lain sebagainya. Itu salah satu um, karakteristik narsis. Yang kedua, bisa jadi karena memang itu tadi Kak, dia punya karakteristik yang impulsifnya tinggi. Jadi emang harus penuh dengan adrenalin baru dia merasa hidup gitu. Oke. Jadi kalau misalnya hubungannya baik-baik aja sama istri atau suaminya atau sama pacarnya, ngerasanya nggak hidup gitu, kayak kurang seru gitu. Nggak mau Akhirnya lurus-lurus aja gitu ya. nggak mau lurus-lurus aja gitu. Jadi butuh adrenalin dan tantangan yang inilah ya, yang Betul. bisa. Untuk membuat dia merasa uh, hidup gitu loh Kak. Kan susah ya, jadi kayak agak ada kekeliruan pola pikir ya kalau kita Ya, ya. lihat-lihat gitu. Nah, Kanet, ada nggak sih tipe-tipe kepribadian tertentu yang rentan berselingkuh, Kanet? Itu tadi ya, narsis, kepribadian narsis. Jadi teman-teman perhatikan kalau pasangan kalian tuh ada kecenderungan narsis, ada kecenderungan maunya diperhatiin doang gitu ya. Nah, bisa jadi dia nggak akan puas dengan satu orang doang, kurang puas sama satu validasi doang. Kayak gitu. Yang kedua, impulsif. Jadi memang diperhatikan nih kalau pasangan kita tuh butuh adrenalin terus, misalnya kayak sering melakukan hal-hal yang uh, di luar jalur kayak gitu ya, itu bisa jadi juga dia akan melakukan um, perilaku perselingkuhan. Dan yang terakhir, teman-teman perlu perhatikan jika ada orang yang mengalami atau pasangan kalian punya avoidant attachment atau dia tuh suka menghindari hubungan-hubungan yang serius. Jadi kalau misalnya udah diajakin nih, ayo dong kita udah pacaran 10 tahun gitu ya, ayo dong nikah gitu, dia nggak mau, sangat menghindari karena tidak dia sulit komitmen, dia sulit untuk konsisten. Nah, itu juga bisa jadi akan punya apa ya gejala-gejala untuk dia berselingkuh karena dari awal pun dia sebenarnya tidak suka komitmen kayak gitu loh Kak. Nah, kepribadian-kepribadian ini tuh rentan, tapi bukan berarti teman-teman yang punya kepribadian ini sudah pasti 100% selingkuh, enggak. Karena balik lagi, um, aku percaya, psikologi percaya setiap manusia itu punya kehendak bebas. Jadi kayak kita tuh punya pilihan sebenarnya. Jadi mau selingkuh atau tidak selingkuh itu pilihan kita. Nah, terlepas dari dia punya kepribadian yang narsis atau tidak, terlepas dari dia Ya. punya trauma atau tidak, kalau dia memilih untuk selingkuh ya selingkuh aja gitu. Kalau dia tidak memilih untuk selingkuh pun bisa-bisa aja gitu. Berarti at the end of the day ya balik lagi ke diri masing-masing gitu ya. Betul. Apalagi udah dewasa ya Kak, maksudnya kan Betul. dianggap sudah dewasa, jadi sudah Ya, bisa ya. lah mempertimbangkan, berpikir jernih kayak gitu. Kanet, ini menarik nih. Tadi kan Kanet sudah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang mungkin saja bisa berselingkuh dan pengaruh-pengaruh apa saja yang bisa membuat orang berselingkuh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kanet. Orang yang pernah selingkuh ini, apakah mungkin dia akan berubah gitu Kanet? Atau kadang-kadang bisa kambuh lagi gitu, karena saya dengar juga kalau misalkan laki-laki berselingkuh tuh jangan dimaafin tapi ditinggalin karena akan berulang lagi gitu. Nah, dari kacamata Kanet gimana nih, apa seorang yang pernah berselingkuh bisa tobat ya, quote kayak tobat, atau memang dia suka bisa kambuh lagi gitu? Dari kacamata Oke, Kanet ataupun pengalaman Kanet sebagai psikolog seperti apa melihatnya? ini seru Kak, karena kalau kita bahas soal perselingkuhan, itu tuh sebenarnya sudah jadi pola belajar gitu. Jadi emang kalau dikatakan apakah bisa berubah, apakah bisa um, tidak kambuh lagi, itu bisa. Tapi prosesnya pasti panjang. Hmm. Prosesnya pasti butuh effort yang luar biasa, baik itu dari orangnya dan juga dari orang terdekatnya.
gitu. Jadi kalau tadi misalnya kakak tanya, kalau laki-laki selingkuh tuh better ditinggalin aja kayak gitu ya. Saya Emang dengar-dengar ya begitu ya, dengar di iya, mana gitu ya. Karena akan mengulangi lagi katanya, Kak. betul. Memang amannya kayak gitu, Kak. Gitu. Amannya kayak gitu karena seseorang yang berselingkuh memang akan ada kecenderungan untuk dia akan mengulangi hal yang sama. Kecuali orang ini tuh memang udah 100% berkomitmen untuk sembuh ya. Maksudnya dia terapi, kemudian dia berusaha untuk menyembuhkan luka-luka dia dan segala macam kayak gitu. Nah, yang perlu aku sampaikan untuk teman-teman yang mungkin pasangannya berselingkuh adalah itu again itu pilihan kamu. Kalau kamu mau mendampingi dia untuk berubah dari tukang selingkuh menjadi tidak selingkuh, berarti kamu juga harus menemani prosesnya yang panjang itu Betul. gitu. Sabar nggak gitu ya? Kuat nggak kayak gitu? Nah, kalau tidak sabar dan tidak kuat, berarti ganti. Jangan dipertahankan kayak gitu. Karena itu tidak instan. Itu butuh waktu yang lama. Gitu. Jadi balik lagi memang ke pelaku dan juga korbannya kak. Kalau pelakunya mau berubah, korbannya mau nemenin, monggo silahkan. Kalau pelakunya mau berubah, korbannya nggak mau nemenin, ya udah konsekuensi gitu kan. Kalau pelakunya nggak mau berobat, terus korbannya tetap mau bertahan, nah itu berarti butuh pendampingan psikologi gitu supaya diarahkan bahwa ini tuh nggak sehat, hubungan yang nggak sehat kayak gitu. Balik lagi ya pilihannya mau bertahan atau mau menyerah gitu. Again, betul Kak, karena beberapa kali juga klien-klienku gitu, batasan untuk psikolog kan cuman memberikan pemahaman baru ya Kak, Iya. sudut pandang baru gitu. Keputusannya kan tetap di tangan mereka, di tangan klien. Sehingga ada beberapa klienku yang masih bertahan di rumah tangga yang dia sendiri pun nggak nyaman, pertimbangannya banyak, anak lah, orang tua, mertua, dan kita nggak bisa salahin itu kan, maksudnya ya itu tetap valid gitu. Dan itu pilihan dia, ya sudah ketika dia konseling ya kita berikan penguat gitu, kekuatan untuk itu. Karena kita nggak bisa paksa orang untuk berubah, kita nggak bisa paksa orang untuk mengambil sebuah keputusan. Again, karena kita tuh makhluk bebas, kita punya kehendak bebas, kita punya free will gitu. Kanet terakhir nih, pertanyaan buat Kanet. Jelang hari Valentine's nih Kanet. Kira ada nggak nih tips-tips tips-tips yang nggak umum nih untuk menjaga hubungan gitu ya agar ya terhindar lah dari isu-isu perselingkuhan gitu Kanet. um, Dibilang nggak umum, ini tuh sebenarnya udah jadi ini ya, udah sebenarnya udah jadi lifestyle gitu. Jadi aku sangat happy banget ketika ada pasangan yang datang ke ruang konseling kak. Entah ini sudah menikah ataupun belum. Jadi tips gitu ya untuk mencegah hal-hal kayak gini, untuk kita bisa ibaratnya mendeteksi dini lah gitu ya. Ada kemungkinan nggak nanti kalau hubungannya dilanjutkan akan melukai salah satu pihak, menurut aku sangat tidak apa-apa untuk ngedate-nya, untuk Valentine gitu ya. Jangan cuma ke restoran, jangan cuma beliin bunga gitu, tapi ayo ke psikolog gitu. Jadi kayak ayo booking ke psikolog, ngobrol sama psikolog, kemudian um, supaya difasilitasi proses saling mengenal satu sama lain gitu. Kenapa tadi aku bilang lifestyle? Karena zaman sekarang kan psikolog udah mudah banget ya kak Iya. didatengin gitu loh, secara online juga udah bisa. Jadi um, pergi ke psikolog tuh udah jadi gaya hidup banget sekarang. Jadi semoga itu juga bisa diterapkan dalam relationship anak muda untuk ya udah apa-apa itu ayo ke psikolog, belajar dari psikolog, berproses bareng-bareng sama psikolog supaya nanti takutnya buang-buang waktu ya kak, pacaran bertahun-tahun rupanya toksik gitu loh, atau pacaran bertahun-tahun rupanya berujung jagain jodoh orang gitu kan. Jadi mending ayo berproses bareng sama psikolog untuk dilihat nih cocok apa enggak, apa yang bisa Ya. diperbaiki, apa yang kita bisa pertahankan dan lain sebagainya gitu. Oke, Kanet tadi tuh Sobat Medcom tips dari Kanet jangan jangan sungkan untuk ke psikolog gitu ya untuk sama-sama belajar untuk lebih memahami lagi pasangan sehingga terhindar lah isu-isu perselingkuhan. Seperti itu ya Kanet ya. Oke Kanet, Betul. thank you banget udah join di Fokus Medcom kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di next episode dan dengan Ya. isu-isu yang lain gitu ya Kanet ya. Sekali lagi thank you Kanet udah mau Oke. join. Thank Thank you. you. Bye bye Thank you semuanya. Sobat Medcom.